selamat pagi semuanya. Halo. Cek 1 2. Suaranya masuk. Halo. Suaranya masuk ya? Masuk Kak, tapi kecil banget. Hah? Serius? Cek. Masih kecil. Halo. Kecil. Cek. Udah Kak, udah. Udah. Bentar ya. Oke, bentar saya cek kayaknya. Halo, 1 2. Udah? Udah Kak. Oke. Nggak kegedean kan? Enggak. Enggak ya. Oke deh, kita mulai hari ini ya. 1 2 3 orang. Yang lain kemana? Ini selalu 3 ini nih ya. Kedua. Biasanya Bayu nih, mana Bayu? Coba panggilin. Ya. Iya. Oke. Kemarin Theo nggak sih? Kok saya nggak dapet ini? Kalian Theo nggak kemarin? Theo Kak. Saya belum dapet ini. Gampang tapi ya. Bagus nggak hasilnya? Aku turun sih. Turun. Tapi masih hijau kan? Masih hijau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Berapa turunnya? Kemarin tuh 60 berapa gitu. 600. Iya. Maksudnya pas keluar di itunya. Oh iya, tinggal dikali aja. Turunnya lumayan berarti ya. Jauh itu ya. Oke, berempat nih cowok-cowok mana nih? Ampun dah, cowok-cowok nih. Begadang nonton bola kali ya semalam ya. Semalam ada bola gitu. Biasanya Bayu rajin gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita mulai aja lah. 1 2 3 4 berempat ya. Berempat dari 8 kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah kan kalian ber-8 ya. Apa 9? Hari ini belajar apa ayo? Tadi pretestnya gampang kan? Atmos. Adin baru bangun Kak. Apa? Siapa? Adin. Ampun, baru bangun. Tapi udah 7 nih, udah 5 nih. Ada Farah, Audrey, Ika, cewek semua tetap ya. Ya kan cewek semua kan ya. Cowoknya bertiga kalau nggak salah ya. Iya, berarti yang belum hadir yang cowok-cowok. Ada Farah, Audrey, Ika, Sakinah. Oke, nggak apa-apa lah. Usul yang cowoknya bikinnya biasa lah. Tadi pretestnya bisa nggak? Halo? Aku masih 50-50. Pretestnya bisa? Aku yang waktu bagian apa ya, iklimnya agak bingung. Agak bingung, lupa ya. Oke, ntar kita bahas. Tapi yang cuacanya aman? Aman. Oke, kalau aman berarti harus betul semua ya. Tapi itu gampang memang. Pretest, kalau pretest saya kasih gampang-gampang lah. Ya, ibaratnya pemanasan gitu loh. Ntar yang post testnya baru gampang juga. Oke, kita masuk aja deh. Atmosfer. Ya, atmosfer tahu ya, ini kan lapisan udara. Lapisan udara. Kalau cabang ilmunya ada 2, apa aja? Ayo, cabang ilmu yang membahas tentang atmosfer. 1. Meteorologi sama klimatologi bukan? Sama klimatologi gitu ya. Kalau meteorologi ini membahas tentang cuaca, bukan meteor ya. Cuaca. Kalau klimatologi membahas tentang iklim. Kalau perbedaan kedua ini tahu lah ya, udah bisa lah ya. Kalau pengertiannya mirip,
ya faktor-faktornya sama, komponen cuaca, komponen iklim sama. Perbedaan cuaca sama iklim cuma pada cakupan atau luasan pengaruh sama durasi waktu. Itu ya. Kalau ngomongin cuaca berarti sempit cakupannya. Ya, sempit. Kadang beda kecamatan aja udah beda cuaca gitu kan. Dan durasinya juga cepat berubah kalau cuaca. Tapi kalau iklim sebaliknya, cakupannya luas, biasanya dia berhubungan dengan garis lintang kalau iklimnya. Iklim garis lintang bisa juga pakai iklim ketinggian, perbedaan ketinggian gitu ya. Sama waktunya berubah atau perubahan-perubahannya tuh lama. Kalau di tropis ya perubahan yang bisa kita rasakan 6 bulan sekali gitu loh ya. Tapi kalau cuaca beda berapa jam aja udah bisa berubah gitu loh ya. Itu udah paham lah ya, gampang lah ya perbedaan cuaca sama iklim. Tapi kalau komponennya sama, ada suhu, ada curah hujan gitu ya, ada kelembaban udara, tekanan angin dan lain-lainnya. Itu komponennya sama, cuma beda dari cakupan pengaruhnya sama durasi waktunya. Itu aja intronya ya. Berikutnya kalau lapisan atmosfer, komponen dulu ya. Kalau komponen atmosfer apa aja? Bukan komponen udara ya, komponen atmosfer. Yang itu nitrogen gitu-gitu Kak. Bukan, itu komponen udara. Oh, ini yang di atmosfer udara kering sama plus uap air. Ada lagi nggak? Ada udara kering sama uap air. Udara kering itu gas permanen ya. Uap kering, uap air. Aduh. Satu lagi, ada 3 komponennya. Jangan lupa. Ini bener nih, 2 udah bener. Ayo, ingat nggak? Gas, nggak tahu. Gas sudah diwakili sama udara kering. Aerosol. Oh, aerosol. Apa itu aerosol? Nggak tahu. Partikel debu atau benda-benda padat yang berukuran mikro yang berterbangan di udara, kan juga banyak itu ya. Nah itu dia, itu komponen atmosfer. Kalau komponen udara yang dominan apa? Nitrogen. Oke, berapa persen? 78%. 78%. Dominan banget ya. Berikutnya? Oksigen. Oksigen, berapa persen? Aku nyontek ya, 21. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Udah punya catatannya ya, hebat. Yang ketiga? Lain-lain Argon. aja ya. Argon. Ya, bisa ya. Tapi kecil banget ya. Berapa 0,9. 0,8, 0,9 lah ya. Berarti sisanya 0,1 ya. Oh ya, 0,1. 1 dong. Itu lain-lain ya. Berarti dikit banget lain-lain itu ya. Pokoknya seperti itulah. Itu komponennya yang paling dominan ya nitrogen gitu ya. Itu komponennya. Tapi itu yang gas permanen ya, Kak? Ya, ini gas permanen. Pokoknya gas-gas itu gas permanen. Kecuali uap air ya. Kalau uap air itu kan H2O itu ya, yang ada di udara. Atau gas udara-udara kering itu ya. Udara yang memang nggak berubah gitu ya. Jumlahnya segitu-gitu aja. Karena ada siklus di dalamnya ya. Daur nitrogen gitu kan. Dan segala macam. Berikutnya lapisan atmosfer apa ya? Kalau yang udah simple ini kita nggak dikit aja lah bahasa lah ya. Lapisan atmosfer ada apa aja? Dari bawah sampai atas ya urutnya. Tropos. Berapa ketebalannya? Rata-rata lah, beda-beda sih angkanya ya. 0 sampai Ayo. Nggak tahu. Di tropis dia bisa sampai 12-13. Ya. Beda-beda ya, Kak? Beda-beda. Kalau di kutub dia cuma sampai 8, 7, 8, 9 lah sekitar segitu ketebalannya ya. Jadi kita ambil garis tengah aja dan 0 sampai 12 km lah ya. Itu aja. Ada yang bilang 15, ada yang bilang 12. Ya kalau 15 itu nanti tropopausnya sih ya. Karena stratosfer dimulai sekitar 15 kilo dia. Ya. Ini troposfer.
Kenapa ketebalannya beda-beda? Kenapa di tropis itu tebal? Kenapa di kutub tipis? Ayo. Dor. Nah itu bisa ditanyain nanti. Takutnya kan UTBK kan soalnya gitu-gitu ya. Analisis ya. Karena yang pertama pengaruh dari rotasi. Rotasi bumi ya. Rotasi bumi kan membuat keadaan bumi itu pepat. Pepat tahu ya. Pepat tuh agak gepeng gitu ya. Bahasa kitanya gepeng. Ya. Daratannya aja pepat, apalagi udaranya lebih pepat juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh dari ini nih, uap air. Uap air banyak di daerah tropis ya nggak sih? Kenapa? Karena banyak penguapan. Ya, otomatis ketebalannya bertambah di daerah tropis karena kandungan uap airnya lebih banyak di daerah tropis karena evaporasi atau penguapannya dominan di daerah tropis. Itu daerah kutub kan mataharinya sedikit, gitu kan? Sehingga penguapannya juga sedikit karena penguapan sedikit, uap air pun yang terdapat di kutub itu sedikit. Karena uap airnya sedikit, otomatis ketebalan udaranya jauh lebih tipis. Seperti itu aja analisisnya ya. Itu dia troposfer, kenapa ketebalannya berbeda. Lalu karakteristik dari troposfer yang pertama terjadi gradien suhu. Ya, gradien suhu naik 100 meter, turunnya suhunya 0,6 derajat Celcius. Ini kalau nggak salah udah pernah kita bahas ya. Karena pengabsorpsi dari udaranya, dari gas. Yang kedua pengaruh dari konduksi juga ya. Konduksi tahu ya, pemanasan dari daratan gitu ya. Otomatis yang dekat daratan mendapat tambahan panas atau insolasi, dapat insolasi, dia dapat panas tambahan ya. Bagian atasnya ya nggak kena, jauh dari konduksinya ya, dari konduktornya gitu kan. Sehingga bagian atas permukaan bumi suhunya jauh lebih rendah. Itu gradien suhu. Yang kedua di sini ada peristiwa iklim dan cuaca. Jadi iklim dan cuaca ya di sini. Jadi di selain troposfer nggak ada peristiwa cuaca, nggak ada. Di stratosfer nggak ada hujan gitu. Ya, nggak ada awan cumulonimbus di stratosfer gitu kan. Makanya pesawat itu bahayanya di troposfer. Ketika take off sama landing itu kalau pesawat jet ya sering celakanya di sini gitu ya, di bagian troposfer, atau di dunia penerbangan mengenal istilah critical 11 ya, atau 11 feet, 11.000 feet itu zona yang berbahaya ya. Lebih dari 80%, bahkan lebih dari 90% ya, trouble pesawat ada di 0 sampai 11.000 feet gitu ya, karena ada gangguan cuaca gitu ya. Nah, itu dia, itu iklim cuaca. Makanya kalau pesawat jet terbangnya nanti di stratosfer, terbang lurusnya ya, take off landing tetap lewat gitu kan. Itu dia gradien suhu, iklim cuaca, apalagi ya di troposfer. Di sini ya apa, banyak gas ya, intinya banyak kumpul gasnya di troposfer, karena gas ini dia punya massa jenis, dia akan tertarik oleh gravitasi, atau dia berat walaupun dia gas tapi dia punya berat, punya massa, sehingga dia akan ngumpul di troposfer bagian bawah. Itu aja mungkin troposfer ya. Berikutnya Oh iya ada, Kak, boleh. kalau komponennya troposfer apa aja Kak? Yang beda kan ya sama atmos? Maksudnya Maksudnya yang paling gede kayak gitu-gitunya. gas permanen dan air, Iya guys. semua di sini di troposfer ya. Aerosol juga ya banyaknya di troposfer. Intinya apa, komponen-komponen yang ada di atmosfer mayoritas ngumpulnya di troposfer lah. Kecuali ozon ya, ozon nggak ada di troposfer. Ozon nanti adanya di stratos. Kalau tropos tuh paling tingginya oksigen ya? Maksudnya? Gas paling banyaknya. Iya, enggak, nitrogen paling banyak. Oh, nitrogen juga. Oke. Iya, enggak oksigen. Ya. Itu dia. Oke, lanjut ya. Berikutnya stratosfer. Yang kedua ada stratosfer.
Oke, kalau stratosfer ini yang khas, dia ada ozon ya, atau O3 gitu. Ini sekitar 15 sampai 50 kilometer. Sedangkan ozon ini ada di ketinggian 30 kilometer. Ya. Kenapa ozon adanya di sini? Yo, kenapa nggak di troposfer terbentuknya ozon? Ayo, ada yang tahu? Berarti kalau fungsi dari stratosfer kan melindungi bumi dari radiasi UV. Sehingga UV yang sampai ke bumi itu di bawah 50%-nya. Ya, atau ultraviolet atau radiasi yang dipancarkan matahari kurang dari 50% sampai permukaan bumi. Sisanya diserap di ozon dan dilepaskan lagi ke luar atmosfer gitu ya. Itu ya. Ozon ini kenapa terbentuk di stratosfer? Karena ozon ini terbentuk akibat adanya reaksi kimia, ya, reaksi kimia dari radiasi UV, gitu kan. Radiasi UV ketika masuk stratosfer nanti terjadi pemecahan unsur-unsur dari oksigennya. Oksigennya kan tinggal sedikit nih di stratosfer ya, tinggal sedikit, nanti oksigen yang ada di stratosfer ini ibaratnya pecah ya. Kalau reaksi kimianya saya kurang paham lah ya, gimana reaksinya, karena kan bukan anak IPA gitu ya. Mungkin yang anak IPA tahu nih gimana reaksi kimia antara radiasi matahari dengan oksigen, nanti pokoknya pecahnya jadi ozon. Gitu ya, pemecahan molekul-molekul oksigen oleh radiasi UV sehingga terbentuknya ozon. Gitu ya. Tapi ozon ini fragile. Ya. Fragile artinya dia rapuh. Kayak hati kalian. Hey. Mana ikan nih? Oh, tumben ikan nggak on cam nih ikan nih. Rapuh ya ozon ini ya. Jadi dia rentan banget hilang gitu, rentan banget reaksikan sehingga rusak, ibaratnya rusak ya, reaksi kimia sehingga dia berubah atau dia hilang gitu kan. Nah, dia ketemu klorofluorokarbon ya udah ya, dia tereaksikan akhirnya ya ibaratnya hilang bolong gitu ya. Itu dia fragile ya ozon. Itu dia. Usaha kita ya tinggal mengurangi penggunaan karbon itu ya, mengurangi, atau kita menambah oksigen juga nanti bisa tercipta ozon lagi karena kan ada reaksi kimia lagi. Seperti itu ya. Lalu di sini terjadi inversi. Namanya inversi ya. Inversi itu artinya inversi suhu. Inversi itu ada kenaikan ya. Naik ketinggian, naik suhu. Itu di stratosfer. Kenapa naik ketinggian, naik suhu ya? Mendekati ozon otomatis ini kan zona panas. Berarti ini kan sifatnya panas gitu ya. Sifatnya panas. Ya otomatis kita mendekati sumber panas. Semakin mendekati sumber panas ya suhunya juga akan semakin tinggi. Tapi ketika kita sudah melewati ozon gitu ya, nanti suhunya berubah lagi atau lebih ke kamera. Iya nggak apa-apa Ika. Semakin menjauhi ozon nanti suhunya semakin hilang lagi, semakin dingin lagi gitu ya. Itu di stratosfer. Ada yang mau ditanyain? Oh ya, sama sini pesawat jet ya, pesawat bermesin jet. Tapi kalau pesawat baling-baling nggak sampai sini gitu ya, karena tinggi banget. Tempat terbang pesawat jet yang pakai turbojet dia pasti terbangnya di stratosfer. Biasanya penerbangan jarak jauh ya dia pasti pakai pesawat yang jet. Kalau cuma dekat-dekat sih enggak ya, pakai pesawat baling-baling bisa. Ada yang mau tanyain? Enggak ya, lanjut ke mesosfer. Lapisan yang ketiga ya, mesosfer ini di sekitar ya 50 sampai 80
ketebalannya cuma 30 kilo ya, nggak terlalu tebal banget ya. Ini karakteristika ini kandungan gas sangat tipis. Kandungan gas sangat tipis ya. Sehingga di sini suhunya paling dingin. Ya, dia bisa mencapai kurang lebih minus 80 derajat Celcius. Dia dingin banget berarti ya. Berikutnya ya, di sini meteornya habis ya, meteor habis terurai, terbakar di sini gitu ya, karena ada kondisi suhu yang sangat ekstrim ya. Meteor itu habis melewati tempat yang paling panas, tiba-tiba masuk yang paling dingin, ya, hancur dia gitu ya. Tapi Kak, kenapa tetap ada meteorit atau tetap ada kadang sampai ke permukaan bumi? Itu ukurannya gede ya, pas masuk itu ukurannya luar biasa gede banget, sehingga nggak habis di mesosfer atau nggak habis terurai sampai ke permukaan bumi, sehingga dia menjadi meteorit atau sudah sampai gitu ya, sudah sampai ke permukaan bumi, itu namanya meteorit. Kalau dia jatuh, kalau dia masih terbang di atmosfer, itu namanya meteor gitu ya. Atau komet juga sama. Berikutnya mesosfer, apalagi sih? Udah ya, tapi di sini dari gradien lagi ya. Ini gradien, tapi rumusannya beda. Gradien suhu ya, nggak ada rumusan ininya karena di sini nggak ada aktivitas manusia, sehingga nggak dihitung gitu ya. Gradien suhu. Berikutnya yang keempat ada yang keempat itu ada lapisan termosfer atau namanya atmosfer. Ini yang paling tinggi, ini sekitar termosfer ya 80 lebih ya, 80 sampai ke jauh lah ya, sekitar ya 400-an ya, 400 km. Di sini paling panas. Kenapa paling panas? Ada yang tahu nggak kenapa di sini paling panas? Padahal dia jauh dari permukaan bumi ya, tapi Radiasi matahari bukan, Kak? Salah satunya. Yang kedua, radiasi matahari banyak ditangkap oleh apa? Gelombang. Ada proses Bukan. Tadi. ionisasi. Ya, ada peristiwa ionisasi, ion-ion di udara saling bertabrakan ya. Ion-ion di udaranya menangkap radiasi sehingga panas banget gitu ya. Ini suhu yang paling panas ya, termosfer. Berikutnya di sini juga tempat perambatan gelombang radio ya. Perambatan gelombang radio. Lalu ada peristiwa aurora ya, aurora itu ada dua, aurora borealis yang bisa dilihat di kutub utara, dekat kutub utara, lingkar kutub utara ya, sama australis, lingkar kutub selatan ya. Kalau melihat aurora australis, tinggal ke New Zealand, itu bisa nanti ya di bagian selatannya. Kalau mau lihat aurora borealis bisa ke Rusia, bisa ke Skandinavia, bisa ke Greenland gitu ya, bisa ke sana. Tapi kalau ya nggak bisa ya, tinggal lihat di YouTube ya, nggak semua ya. Itu dia ke aurora. Ini lapisan-lapisannya. Lalu lapisan perantara ya, tinggal tambahin aja antara troposfer dengan stratosfer. Ini ada tropopause gitu ya. Kalau stratosfer dengan mesosfer, ini ada stratopause. Berikutnya mesosfer dengan termosfer ada mesopause. Gitu ya. Itu aja mungkin ya, 4 lapisan yang Kak, mau nanya. boleh. Kak, ionosfer itu tuh kelistrikan ya?
ya kan? Iya, peristiwa-peristiwa. Kan ada beda F E sama D, itu bedanya apa sih? Beda fungsi, ya. Beda fungsinya. Beda fungsi, beda karakteristik juga ya. Bentar. Ada lapisan E, lapisan B gitu ya, lapisan F ya. Kalau di lapisan F-nya itu dia sudah mulai sampai batas ke eksosfernya ya. Jadi suhu di lapisan F itu nanti semakin lama semakin dingin lagi gitu loh. Itu udah di batasan ya. Ini antara kalau lapisan F tuh sampai 400 ya, dari 150 sampai 400 kilo gitu ya. Lapisan nama lain dari lapisan F kan lapisan F ya. Ini apletonnya. Apleton ya. Ini batasan batas dengan exosfer. Jadi karakteristiknya beda dia. Ya. Lalu ada lapisan di bawahnya ya. Lapisan di bawahnya itu ada lapisan E ya. Lapisan E itu di termosfer bagian bawah. Ya, lapisan termosfer bagian bawah ini yang mulai inversinya di sini di lapisan E, mulai inversi. Jadi suhunya berangsur-angsur terus bertambah panas ya. Di sini banyak peristiwa-peristiwa ionisasinya. Banyak peristiwa ionisasi ya. Gitu ya. Jadi itu dia lapisan E-nya ya. Jadi panas bangetnya di sini ya, dia bisa sampai ratusan derajat lah ya, panas banget gitu. Apalagi udah Kak. oke. Aman. Pokoknya yang paling luarnya itu F ya. F. D itu di bawahnya. D itu paling bawah di perbatasan stratopause sama mesosfer, itu lapisan D, lapisan transisi mulai dari stratosfer ke termosfernya lah, itu lapisan D. Gitu ya. Lanjut ya. Berikutnya unsurnya. Ini kita bahas unsur. Unsur cuaca dan iklim. Beberapa unsur udah kita bahas ya. Waktu itu ada soal-soal tentang suhu, tentang awan, tentang angin. Ya, nggak apa-apa dari review. Yang pertama ada suhu atau temperatur. Faktor perbedaan suhu apa aja? Satu. Letak lintang. Oke. Letak lintang. Semakin tinggi, semakin Dingin. oke, good. Ya, kenapa begitu? Apa yang membedakan? Sudut ya, sudut hadap terhadap matahari. Oke. Kalau tropis dia tegak lurus ke matahari. Ya, semakin ke kutub dia semakin kecil sudutnya ya. Otomatis, semakin besar sudutnya. Sehingga panas yang diterima akan semakin sedikit. Itu letak lintang. Yang kedua, ketinggian. Iya. Semakin tinggi semakin dingin, sama ya. Jadi ibaratnya kalau secara vertikal itu dipengaruhi oleh topografi, secara horizontal dipengaruhi oleh letak lintang, gitu ya. Makanya kalau kita ke pegunungan ya udaranya dingin gitu ya. Itu dia ketinggian. Kurang. Berikutnya Faktor arus laut. Arus laut. Maksudnya gimana? Ada arus laut yang dingin sama panas. Oke. Ya, masih. Pertemuan kita bahas ya. Ada arus panas, arus dingin. Ketika daerah tersebut dilalui oleh arus laut panas, otomatis keadaan suhunya lebih hangat.
ya, sehingga ketika musim dingin biasanya dia nggak pernah beku ya. Nanti di Atlantik kita bahas. Berikutnya, Perbedaan sifat daratan dan lautan. boleh perbedaan darat dan laut ya. Maksudnya gimana? Kalau daratan tuh cepet panas, cepet dingin. Kalau lautan itu lama panas, Perairan. lama dingin. Oke, berikutnya Awan. awan. Ya, ketika ada ketebalan awan yang cukup tebal, otomatis suhunya jauh lebih dingin ya. Walaupun nggak signifikan gitu ya, nggak signifikan, tapi tetap dia lebih adem ibaratnya gitu. Suhunya lebih rendah. Tapi ketika cuaca cerah itu nggak ada awan, tidak berawan ya. Bener-bener ya, langit langsung nanti matahari kelihatan banget. Nah, itu suhunya jauh lebih tinggi. Berikutnya, banyak. Penyinaran, lamanya penyinaran. Lama penyinaran. Lama penyinaran. Kalau tropis nggak ngaruh ya. Kenapa di tropis lama penyinaran nggak ngaruh? Hampir sama. Siang malamnya sama. Durasinya gitu ya. Ya 12 jam 12 jam. Paling beda sedikit gitu ya. 12 jam berapa menit sama 11 jam berapa menit gitu. Tapi kalau di subtropis, pokoknya negara-negara yang 4 musim ya, subtropis atau lintang tinggi ya, itu bedanya parah jauh gitu ya. Ketika musim panas ya penyinarannya bisa sampai 16 jam lebih, bahkan bisa ya. Ketika musim dingin ya penyinaran atau siangnya cuma sedikit ya. Ini berhubungan dengan durasi siang dan malam ya, tidak berpengaruh di daerah tropis. Berikutnya, sudut datang ya, sudut datang sinar matahari. Maksudnya gimana? Gini, kalau pagi hari orang banyak berjemur kan, ya nggak? Ya nggak? Orang tua biasanya kalau punya bayi jemurnya pagi-pagi tuh, jam 8, jam 9 gitu ya, paling jam mentok sampai jam 10. Walaupun panas terik tapi nggak terlalu panas, ya nggak sih? Bener nggak? Kan terik juga tuh kan, jam 10, jam 9 kan terik banget tuh panasnya tuh. Tapi suhunya nggak lebih panas dibandingkan jam 1, jam 2, jam 12, ya nggak? Ngerasain nggak kalian? Iya. Ketika kalian berjemur jam 1, jam 12, ya udah ya, gosong ya kan. Kenapa panas banget jam segitu? Karena tegak lurus mataharinya udah gitu kan. Kalau jam 8, jam 9, jam 10 itu masih agak condong. Sudutnya jauh gitu ya, sehingga tidak terlalu panas, itu aja. Sama tadi, sama kayak letak lintang gitu ya. Tapi kalau letak lintang nggak dipengaruhi waktu gitu kan. Memang sudut sudut hadap ke mataharinya dia berbeda gitu. Ada yang mau ditanyain dari suhu? Kalau rumusnya tahu kan ya, rumus gradien suhu tahu kan. Alat ukuran juga tahu ya, termometer gampang gitu ya. Satuannya Celsius, Fahrenheit, Kelvin ya. Jadi Isotherm tuh apa, Kak? isotherm, iso itu apa? Kalau yang ada isonya berarti apa biasanya? Isobar, isotherm, isosesta. Mana apa isosesta? Ayo. Iso itu yang ada isonya ya, itu semua garis hayal. Garis hayal, isotherm. Garis hayal yang seperti apa? Jadi dia menghubungkan tempat-tempat dengan suhu yang sama. Iso itu sama. Jadi ada daerah-daerah yang memiliki suhu yang sama ya, ditarik garis menjadi isotherm. Bentar ya. Itu isotherm. Kalau rumusnya ada paham lah ya, tapi kayaknya jarang sih kalau rumus tanyain. Gradien suhu ya, rumusnya suhu awan dikurangi perubahan suhu H per 100 kali 0,4 derajat Celcius. Tapi kayaknya nggak, jarang banget hitung-hitungan, tapi nggak apa-apa lah di prepare. Jadi kita bisa memperkirakan suhu di sebuah tempat
tanpa harus kita menuju ke sana gitu. Kita tinggal cari tahu aja ketinggian dia berapa ya titiknya, otomatis kita bisa memperkirakan suhu udara di sana, suhu rata-rata ya. Tapi itu dia paling suhu. Ada lagi, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Suhu udara berikutnya kelembaban. Kelembaban udara atau humidity. Pengaruhnya atau faktor yang menyebabkan perbedaan kelembaban udara. Faktor-faktor kelembaban udara apa aja? Pertama, Jumlah uap air. ya maksudnya dipengaruhi oleh apa? Oh. Ya. Eva? Oh, evaporasi. 2. Luas perairan. Nah, itu ya. Jadi dipengaruhi oleh luas perairan dan evaporasi. Ya. Ya. Lalu apa lagi ya? Kelembaban. Ada 2 kelembaban udara ya. Kelembaban udara dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kelembaban mutlak, absolut. Kelembaban absolut. Nanti hasil rumusannya gini. Hasilnya itu kelembaban absolut gram per meter kubik. Gampang. Dari melihat satuan aja kita bisa hitung pasti. Ya, rumusnya uap air yang ada ya. Uap air yang ada di wacananya itu per volume udara. Volume udara kan meter kubik ya. Misalnya ada soal begini, sebuah ruangan ya, sebuah tempat yang memiliki volumenya misalnya 100 meter kubik ya, terdapat 2.500 gram uap air gitu kan. Maka kelembaban absolutnya ya udah tinggal 2.500 gram per 100 meter kubik gitu doang. Itu ya, dicoret berarti ada 25 gram per meter kubik udara. Itu ya. Ini kelembaban absolut benar-benar yang ada di sini berapa gitu ya. Berikutnya ada kelembaban relatif yang kedua. Nisbi. Kelembaban nisbi relatif. Gitu ya. Ini perbandingan uap air yang ada ya, perbandingan uap air yang ada dengan uap air maksimal yang dapat terkandung. Uap air maksimal. Ini gampang lagi. Rumusnya cuma rumus sesatnya nih ya, rumus cepatnya. Gram yang kecil ya, dibagi gram yang besar ya, dikali 100%. Jadi gram yang kecil ini mengindikasikan uap air yang ada. Kalau gram yang besar mengindikasikan uap air maksimal. Kenapa harus gram yang kecil dulu? Karena nggak mungkin udara itu banyakkan uap airnya dibandingkan udaranya gitu ya. Jadi pasti di bawah 100% kalau kelembaban. Gitu loh ya. Pasti di bawah 100%. Ya. Itu dia. Kalau Indonesia kelembabannya tinggi atau rendah? Melihat dari 2 faktor ini, Indonesia tergolong memiliki kelembaban udara Tinggi. Oke. Karena memiliki pemanasan atau evaporasi yang besar dan perairan yang banyak ya.
Pokoknya daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah maritim, ya, daerah-daerah maritim, daerah-daerah basah itu memiliki uap air ya, atau kelembaban udara yang tinggi. Ya. Jadi kalau dari segi kelembaban udara nanti muncul dua klasifikasi iklim. Ya, ada yang namanya iklim arid, iklim dari kelembaban ya, iklim arid sama iklim humid, ini udah pernah saya bahas ya. Perbedaannya apa? Kalau yang arid ini iklim yang kering, kalau yang humid ini yang lembab, iklim basah. Ya. Nanti kalau arid dia terbentuk gurun biasanya. Kalau ini nggak mungkin terbentuk gurun, nggak bisa terbentuk gurun kalau daerah humid gitu ya. Nanti karakteristik dari daerah arid ini nanti memiliki amplitudo yang tinggi, amplitudo suhu yang tinggi. Ya, perbedaan suhu siang malamnya besar. Kalau iklim humid enggak, siang panas, malamnya tetap hangat karena banyak uap air gitu kan. Kan sifat uap air itu kan menyimpan ya, menyimpan panas. Seperti itu. Oke ya, kita percepat aja deh. Banyak banget sebenarnya atmosfer ini ya. Pak, Banyak itu banget. tuh amplitudonya suhu harian. Harian, Oke. harian kalau tahunan dipengaruhi oleh letak lintang, bukan perairan ya. Jadi ada daerah-daerah yang lembab, daerah-daerah humid, kalau dia subtropis ya tahunannya juga tinggi gitu loh. Dia punya musim musim dingin gitu kan. Tapi kalau daerah tropis ya amplitudo tahunannya rendah gitu ya. Jadi kalau tahunan dipengaruhi oleh iklim tropis, subtropis gitu ya. Tapi kalau harian dipengaruhi kelembaban udara. Oke. Berikutnya apalagi ada tekanan ya. Tekanan udara terjadi karena udara ini memiliki massa. Udara ini memiliki massa sehingga dia punya tekanan. Ya. Alat ukurnya apa? Pascal. Barometer. Alat ukur Alatnya. ya. Barometer. Ya. Lalu faktornya. Jadi barometer nanti garis saya lah menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan yang sama itu isobar. Isobar ini sama dengan tekanan yang sama. Nah, dari tekanan udara ini kita bisa melihat arah angin. Ya, kita bisa melihat arah angin, dari arah angin ini kita bisa memperkirakan cuaca gitu ya. Faktornya satu, yuk, perbedaan suhu ya pasti ya. Suhu dan tekanan berbanding terbalik ya. Suhu dan tekanan berbanding terbalik. Suhu tinggi tekanan rendah, suhu rendah tekanannya tinggi. Gitu ya, jadi berbanding terbalik. Dua, perbedaan ketinggian. Ya, perbedaan ketinggian juga akan mempengaruhi perbedaan tekanan udara. Aduh, apalagi ya? Tekanan ya, Pascal ya, bisa Pascal, satuannya bisa milibar ya, bisa MB, bisa Pascal, bisa juga ATM ya, atmosfer, ATM, berapa ATM gitu ya, itu dia tekanan udara. Oke, berikutnya angin lah ya. Angin ini udara yang bergerak. Pengertian angin itu udara yang bergerak ya, udara yang bergerak. Alat ukurnya apa angin? Anemometer ya, anemometer itu alat ukur angin.
perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan dan suhu ya. Jadi ya, klasifikasi angin itu ada angin lokal kita bahas, ada angin darat, angin laut. Pokoknya kalau nama angin berasal dari tempat di mana dia dihembuskan, gitu ya. Angin darat berarti dari darat menuju ke lautan. Sedangkan angin laut ini dari lautan menuju ke darat. Ya. Angin darat siang atau malam? Nelayan berangkat mencari ikan, ini malam. Karena malam hari suhu daratan lebih dingin dibandingkan suhu perairan. Tadi sifat daratan dan lautan ya. Darat cepat panas, cepat dingin, laut lama panas, lama dingin. Ini siang hari. Nah, jadi angin laut. Berikutnya ada angin fon yang memiliki karakteristik jatuh dengan kecepatan tinggi, suhunya panas, dan sifatnya kering. Sehingga dia angin fon ini merusak pertanian, merusak itu karena merusak pertanian, khususnya para petani dan pekebun. Dia proses angin fon sudah pernah saya gambarin kalau tidak salah. Dia setelah hujan orografis ya, ini misalnya permukaan gunung ya, ini laut. Nanti di sini terjadi hujan orografis ya. Ada perbedaan sifat angin. Ya, ini sifatnya basah. Ini udah hujan, udah turun hujannya, berarti uap air udah hilang. Di sini sifatnya kering. Inilah atau daerah zona bayangan hujan ya. Fon. Gitu ya. Ada nama fon itu beda-beda, ada Bahoro. Ya, lalu ada Kumbang, ada Duding, ada Samawa. Sampai jam berapa sih? Jam 11 ya? Halo? Iya, Kak. Iya, jam 11 ya Om. Ini ya. Ini di Sumut, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini di Cirebon. Ini di Pasuruan, Probolinggo. Ini di Makassar ya. Makassar, Jambrau di Pulau Biak. Papua. Kalau Ya. yang namanya font juga di Alpen ya Kak? Iya, bukan? Apa? Yang namanya font juga Di mana? Alpen bukan? Di Alpen bukan? Pegunungan Alpen di Eropa. Pokoknya kalau di luar sih namanya angin fon. Ini karena bahasa kita beda-beda. Ini bahasa lokal intinya gitu. Ya, kalau di luar angin fon. Lanjut. Oh, ini buat hasil TO. Bentar deh. Oh iya, turun semua ya. Emang susah ya soalnya? Halo? Halo? Ayo, tanggung jawab. Susah? Kemarin? TO-nya? Lumayan, Kak. Lumayan ya? Nggak segampang TO 1 ya? Iya, enggak. Ya, memang harusnya sih harusnya memang seperti itu, semakin kesini gitu kan, semakin susah soalnya gitu. Tapi ini tuh banget. Ada yang naik sih satu orang, Farhan doang. Audrey karena kemarin nggak ikut jadi nggak ngeliat progres. Farhan nggak ikut, Farhan. Kenapa Kak? Theo kemarin nggak ikut. Jadi kan aku cuman ampe waktu itu bahasa Inggris aja aku keulang 2 kali Kak. Oh, error ya? Iya, nggak tahu deh kenapa. Iya technical error itulah kelemahan dari teknologi ya. Tapi kalau udah ikut ya, udah niat ikut ya, nggak apa-apa lah. Iya Kak. Farhan doang. Saya turun. Wah, Arif Rahman parah ini. Salah ada juga lumayan. Ika juga parah juga. Oh, jadi banyak yang merah nih.
Ayo, besok harus minimal kuning semua lah ya, jangan merah lagi. Si Bayu mana? Bayu juga merah juga. Oh, Bayu merah, Zaki merah, Arif Dari Rahman awal merah. susah Kak. Dari awal susah. Ya, kayaknya Serius? ngaruh deh. Oh iya, nanti kita bahas lah ya, kita bahas nanti susah apa sih soalnya gitu kan. Kayaknya enggak sih, tapi iya lebih susah sih memang kalau saya lihat lebih susah dari yang kemarin gitu. Tapi ini kejauhan turunnya lah. Ika merah, tadi Ika, Arif Rahman, Bayu, Zaki nih. Arjen besok ya harus kuning minimal ya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah. Nama juga try out gitu kan. Lanjut aja deh kita ya. Ini saya ganti page ya. Udah penuh. Ada yang belum screenshot? Udah ya. Berikutnya ada angin darat, angin laut, udah, angin font udah. Itu aja mungkin ya. Angin Kalau musuh. angin muson nih belum, kan itu yang lokal. Oke. Ini yang globalnya ya, global. Yang gerakannya luas gitu ya. Yang pertama ada angin muson ya. Dibagi dua, kalau muson kalau yang di Indonesia ya barat timur. Angin muson barat, angin muson timur ya. Muson barat. Ini sering tanyain juga nih. Ya. Ini bergerak dari Oktober sampai April ya. Ini udah kita bahas sih sebenarnya ya, tapi nggak apalah. Ini April sampai Oktober. Ya, ini bergerak dari Asia menuju ke Australia. Kenapa demikian? Karena perbedaan suhu di benua Asia dan di benua Australia. Ya, perbedaan musim Asia dan Australia. Jadi Asia ini kan belahan bumi utara ya. Australia ini belahan bumi selatan, sehingga dia bertolak belakang. Ya, ketika di Asia musim dingin ya, berarti di Australia musim panas, sehingga anginnya bergerak lah gitu ya. Mulai dari Oktober sampai bulan April kan di belahan bumi utara itu ya musim dingin ya. Itu kan suhunya pasti lebih dingin lah, gitu. Sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Dampaknya ya, penghujan, nanti banyak banjir. Kalau tanya peristiwa banjir di Indonesia itu berpotensi pada bulan apa sampai bulan apa? Bisa jawabnya ya antara ini. Dan potensinya di puncaknya Januari, Februari itu puncaknya. Kejadian kan Kalimantan kan, Januari Kalimantan. Pulau Jawa ya tinggal nunggu waktu aja gitu kan. Beberapa udah longsor dan segala macam gitu ya. Ya mungkin nanti Februari lah mulai masuk Jawa tinggi. Yang tinggi banget itu ya. Tapi saya belum lihat lagi sih di BMKG-nya. Itu udah bisa diperkirakan sampai beberapa hari ke depan tuh bisa semua. Gitu ya. Kalau angin muson timur ya, ini kita musim kemarau. Kalau bencana kekeringan berpotensi di bulan apa ini? Ya, ini anginnya bergerak dari Australia menuju ke Asia. Kenapa kemarau? Karena Australia ini memiliki sifat kering. Ya, dia punya gurun Victoria, gurunnya luas. Perairannya cuma dari apa? Pasifik bagian selatan itu sedikit ya. Sehingga masuk ke Indonesia sudah ibaratnya miskin uap air, sehingga ya kita kemarau panjang. Ya, kering. Ya. Itu dia puncak-puncaknya di sekitar Juli lah ya, Juli Agustus itu puncak-puncak musim keringnya, kemarau ya, dry season Juli Agustus lah itu banyak kejadian ya, kesulitan air bersih pasti ya, ini ya, terutama di daerah kapur ya, dia kan biasanya memakan air hujan ya, jadi ketika hujannya sedikit ya kesulitan kita gitu. Itu angin muson. Lalu ada siklon ya.
Udah pernah saya gambarin juga ya. Angin siklon. Ini gambarnya aja deh, saya kasih nih. Gambar ya. Angin siklon. Dan siklon ya. Nah, ini udah muncul angin siklon, antisiklon, kelihatan nggak? Gede. Kelihatan nggak? Nggak mau gede. Nggak bisa di zoom. Nah, ini ada dua, tapi masih kebaca lah ya. Nah, ini siklon. Yang ini antisiklon. Kalau siklon berarti pusatnya itu tekanan rendah. Ya, tekanan rendah berarti pusatnya itu suhunya tinggi. Ya, ini tekanan negatif. Sekelilingnya ini berarti tekanan positif. Gitu kan? Kan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah gitu kan. Beda dengan antisiklon. Antisiklon pusatnya tekanan tinggi, di daerah dingin. Sekitarnya daerah panas atau tekanan negatif. Sehingga anginnya putar gitu ya. Ini perbedaan arah aja kalau utara. Belahan bumi selatan, belahan bumi utara perbedaan arah karena dipengaruhi oleh gaya Coriolis ya, karena rotasi bumi ya. Sehingga di utara beloknya siklon itu ke kiri. Ini belok ke kiri ya. Di selatan sorry. Di utara beloknya ke kanan. Ya, kalau antisiklon di selatan beloknya ke kanan, di utara belok ke kiri. Itu aja. Ya, itu siklon antisiklon karena ada tekanan udara yang berbeda. Tapi kalau di tropis sih tidak terbentuk ya. Siklon tropis iya, tapi nggak yang besar banget kayak picu terbentuknya tornado itu enggak ya. Itu dia. Lanjut ya. Siklon, jadi kalau apa? Siklon ini nanti dari tekanan apa? Tekanan si pusat. Oh ini salah pusat. Nggak bisa pakai kayak ini sih. Sorry. Dengan pusat bertekanan rendah ya, dikelilingi daerah bertekanan tinggi. Kalau antisiklon tekanannya ya, daerah dengan pusatnya bertekanan tinggi dikelilingi daerah bertekanan rendah. Itu aja ya. Berikutnya hujan deh. Kalau hujan tahu ya. Udah hafal ya. Ada berapa? Ayo. Hujan. Dor. Halo. Ayo. Masa lupa? Satu. Konveksi. Halo. Suara saya masuk? Iya. Masuk Kak, masuk. Oke. Konveksi atau nama lainnya apa kalau hujan konveksi? Genital. Oke. Kedua. Orografis. Boleh. Tiga. Frontal. Oke.
Kalau konveksi ini karena massa udara panas naik ya. Massa udara panas naik atau ya penyebabnya aliran atau gerakan udara konveksi gitu ya. Aliran gerakan atau gerakan udara konveksi itu gerakan udara vertikal menuju ke atas, vertikalnya naik gitu ya. Kalau orografis ini kata kuncinya pegunungan ya. Daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah dataran tinggi dia pasti memiliki curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah dataran rendah gitu ya. Kalau frontal ini pertemuan massa udara atau panas ketemu dingin gitu ya. Panas ketemu dingin. Kenapa daerah dataran tinggi berpotensi turun hujan lebih banyak dibandingkan daerah dataran rendah? Ada yang tahu? Alasan kenapa tadi daerah pegunungan, daerah dataran tinggi memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Kalau di Indonesia yang curah hujan tinggi, kota mana sih? Daerah mana? Ayo. Ada yang tahu nggak? Daerah bercurah hujan tinggi di Indonesia. Di Pulau Jawa deh. Paling tinggi mana? Tahu? Enggak? Ayo. Kalau ditanya besok gimana nih? Daerah Purwokerto ya. Tahu Batu Raden nggak? Nggak tahu. Aduh. Tahu Kak, tahu. Nah, tahu. Kalau orang Malang masih tahu, Bayu. Purwokerto. Mendoannya enak itu ya, Bay ya. Iya. Paling Nampak ya, enak. Bay ya? Iya. Itu lebih tinggi dari Iya, Bogor. Ya, daerah Batu Raden itu curah hujannya jauh lebih tinggi dari Bogor. Ya, tapi yang dapat julukan kota hujan Bogor tetap ya. Karena ya lebih khas gitu ya, lebih khas. Padahal lebih tinggi Batu Raden itu daerah Purwokerto situ. Ya, dataran tinggi juga deh ya, dingin, adem. Enak lah pokoknya lah. Itu ya. Itu dia kalau di Indonesia, di luar negeri banyak lah. Terutama di India, dataran tinggi India itu tinggi-tinggi banget ya. Jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dari Indonesia ya. Soalnya kalau India itu kan dikelilingi lautan juga kan, ya kan. Terus banyak dataran tingginya, otomatis ya curah hujannya luar biasa ya. Dia lalu ada di Amerika Latin juga banyak daerah-daerah bertekanan udara, bercurah hujan yang tinggi. Itu dia. Ya, lanjut ya. Hujan. Awan udah pernah ya awan ya. Pak, Boleh. kalau pertemuan angin pasat. Angin pasat itu kan angin yang, jadi kalau angin pasat itu kayak gerakan angin muson sih sebenarnya ya. Angin pasat tahu nggak pengertiannya? Dikit ya kita bahas deh kalau angin pasat. Angin pasat ini angin yang pengertiannya ini angin yang bergerak ke daerah tropis. Ya, bergerak ke daerah tropis. Dari subtropis atau dari subtropis menuju ke daerah tropis. Berarti gerakannya itu sama kayak angin muson, ya kan? Angin muson kan dari subtropis Asia menuju ke subtropis. Bedanya kalau angin muson dia bablas terus melewati sampai ke subtropis lagi gitu loh ya. Tapi kalau angin pasat gini gerakannya. Ini tropis, ini subtropis. Ya, yang ke sini, yang ini ke sini gitu. Kalau angin muson dia gerakannya begini. Gitu ya. Begini atau begini gitu. Kalau angin pasat dia menuju tengah-tengah tropis. Jadi terdapat kumpulan uap air pasti kalau dari kumpulan awan karena gerakan anginnya mendorong awan-awan menuju ke daerah tropis gitu ya. Iya, ini juga bisa menyebabkan curah hujan tinggi pasat ya di daerah tropis. Itu tuh nama hujannya tuh
konvergensi bukan sih Kak? Iya, konvergensi kayak DKAT ya. Oke. Itu karena pasat. DKAT kan daerah konvergensi antar tropis ya, di mana suhunya itu nanti suhu yang paling panas ya di daerah tropis, otomatis angin menuju ke sana gitu kan. Pokoknya cara mengetahui daerah banyak curah hujan gitu ya, suhunya dia nanti suhu perairan lautnya ya, dia lebih hangat dibandingkan daerah sekitarnya, daerah lainnya, sehingga awan-awannya akan terdorong ke daerah situ gitu. Ketika awan-awan terdorong ke daerah situ, otomatis potensi terbentuknya awan ya itu akan tinggi. Potensi terbentuk awan tinggi, otomatis ya potensi curah hujan juga tinggi gitu ya. Itu aja paling kalau hujan. Makanya yang dilihat dari perakiraan cuaca, gerakan awan itu dari angin, dari suhu perairan laut. Nanti dipengaruhi oleh DKAT, angin pasat ya DKAT, lalu dipengaruhi oleh Indian Oceanic Dipole, IOD, itu di Samudra Hindia ya. Ada perbedaan massa udara panas di Samudra Hindia. Biasanya kalau pengaruh itu di Indonesia itu ketika perairan Hindia bagian Indonesia, dekat-dekat Indonesia itu meningkat suhunya. Ketika suhu meningkat, otomatis curah hujan juga akan berpotensi meningkat. Lalu ada pengaruh dari ENSO, El Nina ya, La Nina dan El Nino ya. ENSO, gejala-gejala ENSO itu di Pasifik. Kalau di Pasifik itu ada ENSO, di India ada IOD ya, di tropisnya ada DKAT, angin pasat ini, daerah konvergensi antar tropik. Kalau El Nino itu kita kemarau panjang, La Nina kita musim penghujan yang lebih panjang. Gitu aja. Kalau perbedaan curah hujan atau peningkatan curah hujan yang ada di Indonesia gitu ya, dipengaruhi oleh 3 hal tadi. Kalau di Indonesia ya, kalau kita lihat curah hujan Indonesia dipengaruhi oleh yang pertama angin muson pasti ya, angin muson yang bergerak periodik, berpolanya sudah normal ya, polanya sudah terlihat jelas gitu, maksudnya bukan normal, muson per 6 bulan sekali. Kedua DKAT ya, ketiga ada IOD, keempat ada ENSO ya. Ini di Samudra Hindia, perubahan suhu di Samudra Hindia, ENSO di Samudra Pasifik. Ini akan menyebabkan perbedaan curah hujan yang ada di Indonesia, gitu aja. Ya, kalau ada soal Indonesia dipengaruhi curah hujan oleh apa aja, ini dia ya. Muson, DKT, IOD, dan ENSO. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ke iklim. Lanjut Kak. Kalau awan saya jelasin pakai gambar aja lah. Udah pernah juga ya waktu itu ya. Klasifikasi oke. Kelihatan ya? Baca nggak? Masuk. Mana sih? Zoom. Malah kecil. Malah kecil ya? Nah, segini lah ya. Ini awan ada berdasarkan ketinggian, awan rendah, awan sedang, sama awan tinggi, gitu ya. Ini perbedaan ketinggian. 0 sampai 2000 itu awan rendah, 2000 sampai 7000 awan sedang, lebih dari 7000 ya, atau 7000 sampai sekitar 11000 lah ya. Itu awan tinggi. Lalu kalau dari bentuk ada awan stratus ya, ada awan stratus, ada awan cumulus, ada awan cirrus. Itu dari bentuk. Cumulus yang bergumpal ya, stratus yang berlapis-lapis nih, ada lapisan-lapisan, cirrus yang kayak bulu ya, berhelai-helai.
gitu ya. Itu dari segi bentuk. Lalu awan-awan ini nanti saling berasosiasi, saling menyatu gitu ya. Ada stratocumulus, ada cirrostratus ya, ada cirrostratus, ini cirrostratus, ada stratocumulus ya kan, ada cirrocumulus ya, ada cumulonimbus, ini cumulonimbus CP, ini musuhnya para penerbang ya, ada nimbus 100. Kalau ada nimbusnya itu awan hujan, awan mendung yang berpotensi turunnya hujan gitu ya. Ini berbahaya kalau cumulonimbus karena ketebalannya pekat banget ya, di dalamnya itu banyak petir-petir gitu kan, ini berbahaya. Kalau nimbus 100 tidak terlalu berbahaya gitu ya bagi penerbangan. Itu aja, mungkin ada yang mau tanyain dari awan. Halo Bada. Enggak, Kak. Lanjut ke iklim ya. Iklim ini nanti ada yang pertama ini sering ditanya, pakai apa dia dasarnya? Ayo, iklim Yunghun pakai apa penetapannya? Ketinggian sama VG, vegetasi ya. Ada suhu juga sih dia, suhu, ketinggian, vegetasi. Tapi cukup ketinggian sama vegetasi aja kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Ini yang sering banget ditanyain ya. Ada 4, dia bagi jadi 4 iklimnya, 0, 100, 700, 1500, 1500, 2500 dan lebih dari itu ya. Iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin ya. Kalau iklim panas nanti palawija di sini, palawija contohnya ada padi, jagung. Kalau di iklim sedang ini ada teh, kopi pinang, teh, kopi. Sejuk ini ada hortikultura, perkebunan kayak buah-buahan sama sayur ya. Ada juga pinus. Dingin nggak ada tanaman budidaya, dia cuma. Ada yang mau ditanyain dari Yunghun? Ada? Halo? Enggak ada sih, Kak. Nggak ada ya. Oke, berikutnya ada iklim yang kedua, Schmidt Ferguson ya. Ferguson ini ngitung tapi kayaknya nggak ditanyain sih kalau hitungan ya. Ini Kak, maaf boleh itu gak atasan lagi, tadi belum screenshot. Ini. Ya, bentar. Boleh. Itu atasnya tulisan apa, Kak? Yang mana? Ini? Enggak, yang atas Junghun itu. Iklim. Oh, iklim. Oke. Udah, Kak. Lanjut ya. Ini perbandingan antara bulan kering masa ya. Rumusnya T jumlah bulan kering per jumlah bulan basah kali 100%. Itu ya. Nanti dapat Q-nya berapa, nanti kita masukkan klasifikasinya ada 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. A ini 0 sampai 14,33, B 14,33 sampai 33,33, C 33,33 sampai 60.
D 60 sampai 100, E 100 sampai 167, F 167, 300, G 300 sampai 700, H lebih dari 700 ya. Ini koefisiennya. Nanti keterangannya A ini sangat basah, B basah, C agak basah, D sedang ya atau lembab, E agak kering, F kering, G sangat kering, H ekstrim kering. Ada yang mau tanyain? Jadi ngitung nanti dikasih tahu berapa bulan keringnya, atau kalian hitung sendiri berapa bulan keringnya. Dia yang kurang dari 60 mm per bulan, bulan basahnya yang lebih dari 100 mm per bulan. Ya, jumlah curah hujannya ya. Kalau alat pengukur curah hujan tadi lupa ditanyain apa? Pluviometer. Pluviophile itu ya. Apa itu pluviophile? Yang suka sama curah hujan ya, suka sama curah hujan. Ada lagi yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Enggak kok, aman. Aman ya. Berikutnya Koppen. Iklim Koppen ya. Iklim Koppen 3. Iklim Koppen dia mengklasifikasikan berdasarkan suhu, curah hujan ya, suhu curah hujan ya. Jadi dia buat jadi A, B ya, A, B, C, C, D, sama E gitu ya. Kalau A ya, A ini iklim apa? Tropis. Tropis. Kalau B, Kering. C, Sedang. D, Dingin. E. Kutub. Oke. Oke, kalau A ada apa aja? AF, AM, AW. Oke. Ya. Ada AF, AM, AW. AF tropis Hujan. basah ya. AM tropis musim. AW Savana. savana. Oke. Kalau iklim B, BSBW. ada BS, ada BW ya. BS Stepa. stepa, BW Gurun. ya. Kalau C, CF. C, CW. CF boleh, CF dulu, CW sama CS. CF Sedang basah. Ya nggak sih? iya, sedang yang lembab ya, tanpa musim kering ya. Kalau cewek, ayo, cewek ini musim dinginnya kering. Pokoknya W itu kering ya. Musim dinginnya ya. Kalau CS musim panas. musim Kering. panasnya ya. Oke, kalau D, DFDW. oke, DF itu apa? Dingin basah sepanjang tahun. Dingin basah sepanjang tahun. Iya. Basah
puasa sepanjang tahun. Dewe Dingin, musim dingin kering. dingin ya, kering ya. We kering ya. Kutub ETEF, ET sama EF. Kalau ET tundra, tuh EF permafrost, rasa babi. salju di itu ya. Itu aja mungkin kita ke soal ya. Kita ke soal. Nanti dulu ya. Oke, kita masuk soal. Gas permanen yang paling banyak apa? Udah muncul belum soalnya? Cek. 1, 2. Udah Kak. Udah ya. Nomor 1 jawabannya gas permanen tadi berarti yang paling banyak itu nitrogen. Ini tadi udah ya. Jadi udah ada angkanya juga ya. Ini 78%. Di oksigen cuma 21%. Sisanya dikit banget ya. Lanjut ya. Nomor 2. Untuk menghindari gangguan, ini juga gampang ya. Pesawat udara yang mesinnya jet ya, pesawat udara terbangnya di wilayah stratosfer. Ini cuaca. Ini meteorologis. Aduh. Meteor. Ini gelombang radio ya. Gelombang radio. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 3. Daerah bertekanan minimum. Tekanannya minimum. Berarti kan dia punya, kalau minimum berarti suhunya suhu tinggi ya. Suhu tinggi. Kalau suhu tinggi berarti daerah yang paling panas, yaitu di daerah Khatulistiwa. Itu ya. Ada pertanyaan nomor 3? Kalau ditanya daerah yang memiliki tekanan udara maksimum, berarti jawabannya mana? Ayo. Tekanan maksimum berarti? Yang suhunya rendah berarti ya Kak? Iya, suhunya rendah. Yo, yang mana suhunya rendah? Kutub dong. Kutub. Dua kutub ini ya. Paling rendah? Utara. Selatan. Selatan. Paling dingin selatan ya. Sehingga di selatan nggak ada kehidupan, maksudnya nggak ada penduduknya, karena dingin banget ya. Cuma ada stasiun penelitian aja di sana. Kalau pemukiman, dan memang daerah netral juga ya kutub selatan. Nggak boleh ada yang memiliki ya, nggak boleh. Ya. Kalau kata flat earth ada temboknya ya. Lanjut ya. Daerah yang merupakan daratan luas memiliki amplitudo daratan luas. Ini daerah kontinen namanya ya. Kontinen ini berarti nanti iklim dari kelembabannya iklim arid apa humid? Yuk. Daerah kontinen, daratan luas berarti iklimnya arid ya. Iklim daratan, iklim kering, arid. Kalau iklimnya arid tadi saya cerita bahwa amplitudo suhu hariannya tinggi. Atau dia punya karakter siangnya dia panas banget. Ya, siangnya panas, malamnya daerah luas kontinen daerah gurun lah ya. Daerah. Ada yang mau ditanyain? Ayo. Kalau mau tanya boleh. Belum ya? Halo? Halo? Man Kak, man. Belum Kak. Man ya? Lanjut. Coba saya lihat hasil pretestnya dulu. Saya lupa ngecek pretest.
hasil pretest. Oke, lumayan ya. 3 orang yang udah aman. Sisanya ya namanya pretest kak gitu. 1, 2, 3. Iya, lumayan lah untuk pretest. Lanjut ya. DKAT sekitar bulan Desember sampai Januari ya, berada di selatan Khatulistiwa ya. Pada bulan-bulan tersebut terjadi arus massa udara konvektif, ya udah ngomongin konveksi berarti hujannya zeta gitu ya. Jadi daerah DKAT daerah yang pokoknya panas berarti ada udara panas yang konvektif vertikal ya, naik ke atas gitu kan, sehingga menimbulkan hujan zeta. Ini salah, dua orang salah, bagus sudah siap itu ya. Pasti ingat dari sininya nih, konvektif ya udah jawabnya zeta itu ya. Kita lanjut. Sifat dasar iklim Indonesia ya. Satu betul ya, suhu rata-rata paling tinggi tahunan ya, dipengaruhi angin monsun iya, bebas dari taifun iya, kelembabannya selalu tinggi iya. Jawabannya semua betul. Kenapa kita bebas angin taifun? Kita nggak pernah ada badai. Kenapa? Ayo, banyak masalah nih. Satu, dua, orang. Kenapa kita bebas badai? Kita bebas angin taifun, kenapa? Ada yang bisa analisis? Ayo, Dor, cek 1, 2, halo. Halo, halo. Iya kak. Ya, kenapa kita bebas angin taifun? Ayo, siapa yang tahu? Angin taifun ya atau badai berpotensi terjadi ketika ada fluktuasi suhu udara yang tinggi ya, ada fluktuasi atau ada perubahan suhu udara yang tinggi, dan hal tersebut tidak berpotensi terjadi di daerah tropis ya, karena daerah tropis memiliki kestabilan udara yang paling baik gitu ya, udaranya paling stabil kalau dari tropis. Paling ada perbedaan sedikit ya, itu pun antara bagian bawah dan bagian atas. Kalau dari segi horizontal luasan itu nggak ada yang perbedaan signifikan ya. Paling yang di tropis yang berpotensi terjadi itu puting beliung, bukan taifun ya, bukan badai, bukan hurricane, bukan tornado gitu kan, cuma ada puting beliung. Itu sedikit atau kecil ya dampaknya ya, nggak sebesar taifun. Kita aman karena tekanan udaranya stabil ya, segitu aja. Kalau kelembaban kenapa tinggi tadi udah ya, karena kita banyak laut, banyak penyinaran matahari daerah tropis. Ada yang mau ditanyain nomor 6? Kalau nggak lanjut deh, tunggu 4 lagi. Pada bulan Desember dan Januari, nelayan pantai utara banyak yang tidak melaut karena gelombangnya besar. Betul salah? Ini betul ya. Ini kan muson barat ya. Karakteristik angin muson barat itu anginnya kenceng. Ya. Mulai dari November, Desember ya itu udah cukup tinggi gelombangnya. Jadi banyak. Kalau nelayan-nelayan tradisional yang pakai kapal kecil-kecil dia nggak berani. Gitu ya. Pada bulan Desember, Januari angin barat melintasi pantai utara Jawa iya. Jawabannya karena pengaruh barat ya. Lanjut ya. 0,6 sampai 100 dia masuknya A kan 0 sampai 14 ya, 14,3. B 14,3 sampai 33. C 33 sampai 60. D 60 sampai 100. Berarti jawabannya ya clean D ya. Jadi jawabannya C 0,60 sampai 100. Ini tinggal diapain aja ya. Lanjut.
Yang masih salah wajar karena belum hafal ya. Oke, ini pegunungan yang memungkinkan hidupnya tumbuhan daerah sejuk kecuali mana yang bukan tumbuhan sejuk. Jawabannya yaitu kelapa, karena kelapa ini daerah panas. Tapi Kak, kopi, teh kan daerah sedang. Kopi, teh sama kina dia bisa sedang, bisa sejuk ya. Bahkan kalau kopi bisa juga daerah panas. Dari panas bisa, sedang bisa, sejuk bisa kalau kopi. Kalau teh enggak, teh sedang sama sejuk aja. Gitu ya. Tapi lebih dominan tanaman-tanaman hortikulturanya. Jadi yang benar-benar bukan sejuk ya itu pohon kelapa. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut terakhir ya. Yang benar pernyataannya itu suhu rata-rata bulanan ya tinggi ya. Setiap AF ya, AF curah hujan terus turun sepanjang tahun, tidak ada bulan kering biasanya ya. Lebih dari 2000 ya. Amplitudo suhu tahunan besar. Suhu tahunan enggak ya? Jawabannya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, post testnya jangan lupa dikerjakan ya. Itu soalnya ya gampang lah ya. Sampai ketemu lagi nanti jam berapa kita ketemu? 2:30 ya. Thank you semuanya ya. Oke, Kak. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.